Kabar kurang baik dari The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuannya hingga mencapai 3 kali di tahun 2022 ini. Lantas seperti apa Anda melihat dampaknya bagi pasar keuangan emerging market khususnya Indonesia? Kalau Indonesia sebenarnya berbeda dengan dulu ya. Jadi kita tuh seperti bonds itu obligasi pemerintah 2 tahun terakhir malah mereka juga udah jual gitu. Jadi bisa kalau dibilang sih kalau yang sisanya sekarang ini tinggal tulang-tulangnya lah begitu ya, nggak begitu banyak. Dari sisi saham juga baru tahun kemarin mereka masuk kan, dan masuk pun nggak banyak, hanya sekitar 38 triliun ya. Jadi kalau dilihat dari sisi flow sebenarnya sih saya nggak worried. Tetapi saya tuh malah justru worried kepada reaksi yang berlebihan terhadap rencana Fed ini, baik terutama dari luar. Kalau dari dalam biasanya suka ngikut dari luar, itu yang lebih mungkin menjadi lebih bukan nggak worried, lebih kalau ada concernnya lebih di situ. Begitu. Oke, kalau kita lihat juga begitu ya dengan kemungkinan kenaikan suku bunga mencapai 3 kali di tahun 2022 ini oleh The Fed, seperti apa Anda melihat urgensi dari Bank Indonesia untuk juga ikut menaikkan suku bunga acuan di tahun 2022 ini? Saya rasa kalau naikin suku bunga acuan itu impact-nya nggak banyak ya ke ekonomi. Anda bisa lihat sekarang LDR kita 80-an persen. Dari sisi lihat bunga deposito juga cuma 2 sekian persen, pada inflasi 2%. Sementara obligasi pemerintah malah lebih tinggi, 6,5%. Kalaupun naik ya, deposito aja sekarang udah lebih rendah daripada suku bunga acuan begitu. Menunjukkan bahwa permintaan terhadap pinjaman itu nggak gede. Ekspektasi permintaan pinjaman tahun ini sekitar 8%. Ekspektasi pertumbuhan third party deposit sekitar 7%. Jadi nggak ngaruh sih kalau mau dinaikin juga impact-nya kemana gitu. Karena loan-nya sendiri juga belum grow gitu. Oke, Pak Ari tadi Anda mengatakan ada potensi reaksi dari pasar yang berlebihan begitu ya menyusul kebijakan dari The Fed ini. Lantas seperti apa Anda melihat mungkin potensi terjadinya capital outflow dari bursa saham kita jika nanti The Fed benar-benar menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 3 kali? Kalau capital outflow saya nggak worried. Yang saya worried adalah ketika di luar pasarnya goyang terus kemudian ada reaksi malah dari lokalnya begitu. Kalau dari sisi outflows-nya seperti tadi saya mention juga, bond sudah 2 tahun terakhir mereka juga udah keluar gitu. Saham itu udah lama mereka nggak pernah masuk, baru kemarin mereka masuk tahun 2021. Jadi kalau outflow-nya nggak, tapi makanya reaksi berlebihan. Jadi sebenarnya menurut saya bukan lebih dari tindakannya, tetapi reaksinya. Jadi ketika nanti mungkin misalkan pasar saham di Amerika jatuh, pasar saham di Asia jatuh, terutama yang developed market, kita jadi ikut-ikutan. Tapi lebih karena reaksi, bukan sebenarnya karena fundamental. Karena fundamentalnya sendiri kita kalau apa yang kita lihat kuat sekali Indonesia saat ini gitu, jauh dibanding 2013. Oke, namun apakah Anda melihat ada potensi terjadinya panic selling begitu ya di bursa saham kita atau mungkin switching dari pasar saham ke obligasi, Pak Ari? Saya rasa enggak ya, saya rasa enggak. Terus terang aja kalau tadi kita juga tahu bahwa tekanan inflasi seperti harga minyak goreng juga naik begitu ya. Di luar juga suku bunga naik. Jadi kalau dari saham ke obligasi justru malah enggak. Kalau ada tekanan inflasi itu malah terbalik dari obligasi ke saham. Karena yang bisa bertahan terhadap inflasi itu in teori itu adalah perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan itu bisa menaikkan harga. Jadi memang harusnya malah kalau ada tekanan inflasi itu malah dari obligasi ke saham. Di luar pun kan kita lihat juga tekanannya mulai sekarang ini lebih terutama di obligasi dan juga di saham-saham yang rentan terhadap suku bunga tinggi. Makanya banyak kena adalah small cap, di sana Russell 2000 dan juga Nasdaq. Jadi memang kalau untuk perpindahannya enggak. Saya rasa sih memang saham, dan kalau ada panic selling saya rasa juga enggak. Kalau ada panic selling kesempatan Anda beli sebenarnya, karena memang secara fundamental kita nggak dapat. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.